Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustazah dapat menyapa kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah Ustazah hari ini sehat, dapat menyapa kalian semuanya. Sekarang Ustazah mau tanya, apa kabar kalian semuanya, anakku salih-salihah? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang segar badannya, sehingga dalam melaksanakan aktivitas apapun tidak malas ya, malasnya dibuang jauh-jauh ya, harus tetap semangat. Baik anak-anakku, hari ini Isanda dapat menemani kalian semuanya dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Namun, sebelum kita belajar, tak lupa kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap berdoa semuanya? Alhamdulillah, kita mulai doanya ya. Abata A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi Allah mempermudah urusan kita, terutamanya Allah memberikan pemahaman terhadap anak-anakku tentang materi yang akan Ustazah sampaikan nanti. Baik, kita mulai pelajarannya ya. Tapi sebelumnya Ustazah mau tanya, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Oke. Hari ini kalau sudah siap, kita akan mulai belajarnya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 ya, kita akan belajarnya subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3 dan 4. Kalau kemarin kita belajarnya subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1.
kita akan belajar, mohon maaf ya. 1. Kita akan belajar sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita akan belajar menjelaskan luas dan letak negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menentukan ide pokok dalam bacaan. Kita mulai dari materi yang pertama ya, mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara. Ustazah ulangi kembali. Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila ini dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilainya Pancasila ini diterapkan atau dikembangkan di lingkungan masyarakat dengan tujuan satu, ya, agar sejahtera. Kedua, agar tentram. Yang ketiga, agar hidup damai. Intinya adalah agar semuanya ini bersatu. Karena setiap pulau itu memiliki adat istiadat yang berbeda dari pulau satu ke pulau lainnya. Agar kita tetap mencintai Indonesia, maka dasarnya adalah terdapat di nilai-nilai dalam Pancasila ya. Makanya Pancasila itu sebagai dasar negara. Kita pelajari dulu nilai-nilai dalam Pancasila yang pertama. Sila ke-1 bunyinya apa anak-anakku? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Ya, sila pertama ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa, nilainya masyarakat Indonesia itu percaya, mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi agama di Indonesia itu bermacam-macam ya, tidak hanya agama Islam. Ada Hindu, ada Buddha, ya, ada Kristen, ada Konghucu. Kita harus saling menghormati. Yang kedua, apa bunyi sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila kedua adalah mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi mengakui bahwa semuanya itu sama, ya, manusia itu sama, persamaan derajatnya, tidak membeda-bedakan. Sedangkan bunyi sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Sila ketiga, nilai yang terkandung dalamnya adalah diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negaranya. Rasa cintanya terhadap tanah air, dia rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Apa kalian juga rela berkorban dengan bangsa dan negara? Insya Allah ya. Sila yang keempat, apa bunyi sila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila yang keempat yaitu sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Itu nilai yang terkandung di sila yang keempat. Sekarang sila yang kelima, mohon maaf ya, bukunya tulisannya tidak terlihat sila yang kelima. Apa bunyinya sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi sila yang kelima. Nilai yang terkandung di sila yang kelima yaitu apa yang terkandungnya?
kita harus menghindari diri dari sikap egois, dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang apa contohnya nilai dari sila pertama itu? Ketuhanan, contoh sikapnya dalam keseharian itu apa? Mari kita lihat. Contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama ya, perhatikan. Itu adalah lambang sila yang pertama yaitu bintang. Contoh sikap nilai Pancasila yang pertama yaitu bersikap toleransi kepada umat beragama lainnya. Yang B, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Toleransi berarti saat ada teman kita atau ada orang yang berbeda agama saat melaksanakan ibadah, kita harus bertoleransi. Jangan sampai saat ada orang yang beribadah agamanya tidak sama dengan kita, kemudian kita lempar-lempar sama kita lempari batu atau kita mengganggu dia saat beribadah. Tidak boleh, kita harus bersikap toleransi. Dan kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain untuk beragama yang sama. Agama itu kepercayaan diri masing-masing. Kita tidak bisa memaksanya. Ya, biasanya kalau kita paksa orang lain untuk mengikuti agama kita atau agama yang lainnya, dia akan marah karena memang agama itu kepercayaan diri sendiri. Jadi intinya kita harus bersikap toleransi. Sila yang kedua, contoh sikap yang terkandung dalam nilainya yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, memberi bantuan kepada orang lain. Misalnya kita saat pulang sekolah ada pengemis yang di jalan itu, kita bisa memberinya sedekah, bisa uang atau yang lainnya ya. Sikap saling mencintai sesama manusia. Ada bencana tanah longsor, kita segera membantunya karena memiliki sikap mencintai ya. Jadi harus saling membantu. Yang ketiga, contoh sikapnya itu bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau contohnya sama cinta terhadap tanah air, salah satunya adalah dengan belajar. Kalau kita cinta terhadap tanah air, kita harus belajar agar menjadi anak Indonesia yang pintar dan dapat membanggakan bangsa Indonesia, terutama membanggakan orang tua ya. Jadi harus belajar dengan giat agar bisa. Itu adalah salah satu sikap cinta terhadap tanah air. Yang keempat, contoh sikapnya adalah ikut serta dalam pemilihan umum, pilihan presiden dan pilkada, menghargai hasil musyawarah. Contohnya saat kita mengadakan musyawarah RT sama masih mengadakan musyawarah RT, saat ada orang yang usul ya, kita harus memberi kesempatan untuk dia bicara. Tidak boleh untuk menyela orang yang berbicara. Si A mau membicarakan ini, usul ini, ternyata si B langsung menyela pembicaraannya. Tidak boleh. Hasil musyawarah jika sudah disepakati hasilnya seperti ini, maka kita tidak boleh protes istilahnya. Tidak boleh aku nggak setuju ini, pokoknya harus nih, memaksakan kehendaknya sendiri, itu tidak boleh ya, karena semuanya itu sudah hasil musyawarah. Mengikuti pemilihan umum, jika ada pemilihan seperti pilihan presiden, pilihan kepala daerah, kita harus mengikutinya ya, mengikuti dengan baik. Ini contoh sikap nilai Pancasila yang kelima, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan pihak umum ya. Jadi lakukanlah kegiatan yang positif, tidak kegiatan yang negatif. Kalau kegiatan yang negatif itu contohnya banyak ya, kalau bisa analisis sendiri contoh kegiatan yang buruk itu apa. Pokoknya jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kamu sendiri, terutama dalam
merugikan pihak umum. Itu contoh sikapnya. Contoh sikap yang dimulai dari sila pertama sampai sila yang ke-5. Salah satu contoh sikapnya ya. Kemudian karena Indonesia seperti Ustazah katakan, Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, maka kita akan pelajari letak geografis Indonesianya. Ada letak geografis, ada letak astronomis. Kita lihat dulu letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu adalah letak suatu wilayah dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia itu berdasarkan geografisnya ya. Kalau berdasarkan geografisnya, sebelah timur itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, kemudian Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sedangkan di sebelah barat ada Samudra Hindia. Sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Itu adalah batas-batas wilayah Indonesia secara letak geografis, dimulai dari sebelah timur sampai sebelah selatan. Ini kalau letak geografisnya. Kemudian kalau letak astronomis, apa itu letak astronomis? Yaitu letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Kamu bisa lihat panahnya ya. Garis lintang itu garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Kamu bisa lihat panahnya di situ. Itu adalah gambar peta Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak Indonesia secara astronomis. Kemudian di buku kamu nanti kamu bisa lihat ya di halaman, sebentar Anda lihatkan, di halaman 41. Di situ ada bacaan manfaat gotong royong. Seperti tadi, salah satu manfaat nilai-nilai Pancasila itu adalah bergotong royong. Manfaat gotong royong itu adalah pekerjaan cepat selesai, kemudian pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan, menghemat biaya, menumbuhkan rasa sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, dan masih banyak lagi. Jadi manfaat gotong royong itu adalah bekerja sama ya, antara bekerja sama yang lebih dari satu orang. Jadi semuanya bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Manfaatnya banyak sekali. Jadi di bacaan itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, nanti kamu bisa lihat sendiri mana yang termasuk kalimat utama dan mana yang termasuk kalimat penjelas. Ustazah jelaskan di sini ya. Selain kalimat utama dalam suatu paragraf atau teks, terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat untuk menjelaskan kalimat utama. Jadi dalam paragraf itu ada kalimat utama, di belakangnya kalimat utama itu disebut dengan kalimat penjelas untuk memperjelas kalimat yang utama tadi. Ini contohnya seperti ini ya. Bacalah contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan. Perhatikan paragraf ini, perhatikan ya, paragraf ini perhatikan. Coba kamu lihat yang berwarna merah. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ini disebut apa? Coba Ustazah tanya, ini disebut kalimat penjelas atau kalimat utama? Kita lihat jawabannya ya. Sebentar ya.
Ini namanya adalah kalimat penjelas apa kalimat utama? Ya, ini namanya adalah kalimat utama. Ya, di bacaan pertama namanya kalimat utama. Sedangkan di belakangnya yang berwarna hijau ini namanya kalimat apa? Iya, namanya ada kalimat. Iya, betul, namanya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama, ya. Kemudian, kondisi geografis Indonesia itu setiap pulau memiliki batasan tersendiri ya. Kita perhatikan di Pulau Sumatera. Itu gambar peta Pulau Sumatera. Sebelah utara, batas wilayahnya itu ada Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Sebelah timur, ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat ada Samudra Hindia. Sebelah selatan ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya ada Selat Malaka, ada Danau Toba, Sungai Musi, Sungai Kerinci, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Jadi kalian nanti bisa menulisnya ini di buku ya. Kalian bisa menulis batas wilayah ini di buku kalian di halaman di halaman 33. Dimulai dari halaman 33 nanti kamu bisa menulisnya ini ya. Batas wilayah Pulau Jawa itu adalah gambar peta Pulau Jawa. Batas utara terdapat Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat ada Selat Sunda. Sebelah selatan ada Samudra Hindia. Keadaan alamnya di Pulau Jawa ini terdapat Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Itu keadaan alamnya ya. Pasti kamu tahu dong Sungai Bengawan Solo itu. Ya, di jembatan ini ada, di jembatan Gelendang itu namanya Sungai Bengawan Solo. Kemudian ini adalah peta Pulau Kalimantan. Batas wilayahnya yang utara itu ada Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan di sebelah batas wilayah timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sebelah selatan ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan Kalimantan ini terdapat Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Sampingnya itu adalah gambar peta Pulau Sulawesi. Batas wilayahnya, sebelah utara itu ada Laut Sulawesi dan Filipina. Sebelah timur ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sebelah barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sedangkan sebelah selatannya ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alamnya di Sulawesi ini terdapat Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Masih banyak ada lagi ya. Ini salah satunya ada Sungai Poso dan Gunung Kelabat. Selanjutnya ini adalah Bali dan Nusa Tenggara dan Papua. Batas wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebelah utara itu ada Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur terdapat Timor Timur. Sebelah barat ada Pulau Jawa dan Selat Bali. Sebelah selatan ada Samudra Hindia. Keadaan alamnya di Bali dan Nusa Tenggara ini terdapat Sungai Petano, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Yang sebelahnya itu ada gambar peta Pulau Papua. Sebelah utara Papua itu terdapat Samudra Pasifik. Timurnya negara Papua Nugini. Sebelah baratnya ada Kepulauan Maluku. Selatan itu ada Laut Arafuru dan Australia. Keadaan alamnya di Papua ini dia memiliki Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jaya Wijaya. Itu adalah batas wilayah di Pulau Papua. Alhamdulillah, kita sudah belajar dari tema 3 dan tema 3. Kita sudah belajar di subtema 1, pembelajaran 3 dan
4. Kita juga sudah belajar letak geografis, letak astronomis, kita belajar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Semoga apa yang Ustazah jelaskan nanti anak-anak aku paham, diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami apa yang Ustazah jelaskan. Mohon maaf apabila ada videonya Ustazah ini yang baik bahasa, tutur kata, atau hal-hal yang lainnya yang sekiranya tidak sopan, Ustazah mohon maaf ya. Atau sekiranya tidak kalian pahami, Ustazah mohon maaf. Untuk tugasnya silakan kalian mengerjakan halaman, sebentar Ustazah itu dulu ya. Silakan kalian mengerjakan halaman 44 tabel 1.14. Jadi kalian mengerjakan buku ini ya, tabel 1.14, ide pokok pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Kemudian di bawahnya ada tabel 1.15, ide pokok dan paragraf pengembangnya. Paragraf pengembangnya itu sama dengan paragraf penjelas. Kalian bisa mengerjakan 2 tabel itu ya. Kerjakanlah dengan semangat, kemudian bisa dikirim di Google Classroom ya. Anak-anakku tetap semangat dalam belajarnya walaupun di rumah. Kerjakanlah tugasnya dengan baik, pahami materi apa yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadzanya ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar, dan tak lupa anak-anakku untuk selalu berdoa sholat 5 waktu. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Jadi tugasnya di halaman 44 tabel 1.14 dan tabel 1.15. Sekian dari Ustazah penjelasan kali ini, subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Mari kita tutup belajar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.